Pemirsa, Polri mengumumkan penangkapan 26 orang teroris dari jaringan JAD dan JI. Dari penangkapan ini terbukti bahwa jaringan teroris masih eksis dan terus merekrut anggota baru. Benarkah kembali terjadi darurat teroris di Indonesia? Inilah Top Review. Rabu pagi 7 Desember lalu, sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat, sebuah ledakan terdengar dari Jalan Astana Anyar, Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat, yang merupakan area Polsek Astana Anyar. Bunyi ledakan ternyata berasal dari bom bunuh diri. Pelaku dipastikan meninggal dunia dan satu anggota kepolisian gugur. Kapolri mengungkap pelaku pernah dihukum karena aksi teror dan dipastikan sebagai anggota JAD. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Namun demikian, yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat. Dan jadi yang bersangkutan ini sebelumnya ditahan atau di proses di LP Nusa Kambangan. Menyusul adanya serangan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, sebanyak 26 tersangka terorisme telah ditangkap. Selama bulan Desember, polisi sudah menangkap 26 tersangka dari berbagai provinsi. Nah, dari 26 tersangka, ini ada dua kelompok jaringan. Ya. Jadi ada dua kelompok jaringan, yaitu 14 tersangka merupakan jaringan JAD dan 12 tersangka merupakan jaringan terorisme JI. Jadi 14 jaringan terorisme JAD dan 12 jaringan terorisme JI. Kami sampaikan pengungkapan tersebut di 5 provinsi. Yang pertama di Jawa Tengah. Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap 7 tersangka. Peristiwa ini dilakukan atau dilaksanakan sebelum peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, yaitu di tanggal 1 Desember. Jadi artinya kurang lebih seminggu sebelum peristiwa bom bunuh diri, Densus 88 telah melakukan penangkapan dan penegakan hukum terhadap 7 tersangka. Kemudian di Jawa Barat ada 6 tersangka. Ini pasca peristiwa bom bunuh diri tersebut ada 6 tersangka yang telah ditangkap dan diamankan oleh Densus 88. Dari 6 tersangka tersebut, 3 tersangka sudah dilakukan penahanan dan 3 tersangka lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian juga Densus 88 melakukan penegakan hukum di Provinsi Sumatera Utara. Ada 10 tersangka. Ini juga dilakukan penangkapan pasca peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Kemudian di Provinsi Sumatera Barat ada 1 tersangka juga pasca bom bunuh diri Polsek Astana Anyar. Kemudian di Provinsi Riau ada 1 tersangka juga pasca bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, dan 1 lagi di Jawa Tengah kembali. Jadi di Jawa Tengah itu ada 7 sebelum peristiwa bom bunuh diri, kemudian 1 dilakukan penangkapan dan penegakan hukum pasca peristiwa bom bunuh diri. Total semuanya ada 26 tersangka yang telah diamankan, ditangkap, dan tentu akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Densus 88 mengingatkan bahwa kelompok radikal teroris terus melakukan rekrutmen. Karena itu, meski detasemen anti teror Densus 88 melakukan pengintaian dan penangkapan, para teroris juga melakukan berbagai cara untuk terus melakukan gerakan. Pengawasan terhadap
napiter atau mantan napiter dan keluarganya serta kelompok dan jaringan lainnya itu terus dilakukan ya. Jadi tidak ada istilah kecolongan atau ketidakmampuan seperti itu ya. Karena memang dari jaringan atau dari kelompok itu sendiri juga terus-menerus melakukan proses yang kita bilang counter radikal ke kita gitu ya. Jadi kita terus untuk mengawasi mereka, tapi pihak mereka itu juga terus untuk mencoba membangkitkan giroh dari kawan-kawannya atau kelompoknya gitu. Ini memang sebuah situasi di mana kita harus hadapi semua bersama karena kelompok yang lainnya itu juga tidak berhenti untuk merekrut dan menarik kembali kelompok-kelompoknya. Menko Polhukam Mahfud MD mewanti-wanti aparat waspada terhadap ancaman serangan terorisme yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Saya berharap juga kita semua waspada. Waspada itu satu aparat, kita punya polisi, punya Densus, punya BNPT dan lain-lain itu meningkatkan kewaspadaan karena ternyata jaringan teroris itu ya masih ada, meskipun sebenarnya secara kuantitatif sudah jauh menurun. Sejak tahun 2018 sampai sekarang itu sudah jarang-jarang terjadinya, sekali-sekali terjadi tetapi masih ada. Meski kelompok radikal teroris masih ada, namun pengamat terorisme Ridwan Habib menilai Indonesia tidak sedang darurat radikalisme karena sebenarnya jumlah mereka kecil tapi berbahaya. Penangkapan ini sudah berlangsung lama ya, dari hampir setiap bulan dilakukan oleh Densus 88. Kalau disebut darurat radikalisme saya kira tidak juga karena jumlahnya juga sangat kecil dibandingkan dengan total masyarakat Indonesia yang 270 juta sekian. Jadi ini hanya oknum-oknum saja yang saya kira oknum-oknum ini walaupun jumlahnya kecil, tidak sampai 1% dari masyarakat Indonesia, tetapi mereka ini mempunyai pemahaman yang membahayakan karena membolehkan untuk menyerang aparat pemerintah, membolehkan melakukan bom, membolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Dan saya kira Polri sudah mempunyai datanya dan bisa melakukan pengungkapan semaksimal mungkin. Ridwan juga memuji langkah Polri yang melakukan penangkapan masif karena kelompok radikal teroris memiliki kebiasaan melakukan serangan jelang Natal dan Tahun Baru. Ya, penangkapan terorisme atau terduga teroris di bulan Desember saya kira wajar sebagai bagian dari antisipasi serangan atau kemungkinan serangan yang biasanya dilakukan di periode menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini adalah sebuah kewaspadaan yang saya kira wajar, apalagi sekarang kita dengan undang-undang terorisme yang baru ya, undang-undang terorisme nomor 15, seorang yang diduga menjadi teroris itu bisa ditangkap dalam kurun waktu lebih lama, 14 hari. Ada masa di mana mereka bisa diperiksa secara leluasa dan bisa didampingi oleh pengacara. Jadi secara umum menurut saya wajar dan ini justru merupakan langkah yang baik dari kepolisian, terutama untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung aman dan tertib. Betul, tindakan tegas terhadap kelompok teroris memang harus dilakukan, sebab aksi mereka terbukti membahayakan bukan hanya manusia, tapi juga eksistensi negara.